dari Allah Bapa kita. Amin. So kita akan baca agak panjang pasal 2 ini, tetapi kita perlu baca supaya kita mengerti apa yang terjadi pada Natal yang pertama. Ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yuda, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiklah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud. Menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat 13. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lari ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, dia ambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem
dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang terjadi pada Natal yang pertama. Ketika mendengar Yesus dilahirkan, Raja Herodes merasa terancam. Seperti ada pemberontakan di negeri itu, ya, dan huru-hara. Ia takut dan khawatir kalau kedudukannya sebagai raja akan diambil alih oleh seorang raja. Raja itu siapa? Ya, Yesus. Tetapi Yesus masih bayi. Yang aneh kan? Ya, seorang raja takut, khawatir. Ya, dia khawatir, merasa terancam. Ya, tetapi Yesus masih bayi. Ya, disebut sebab dia disebut-sebut sebagai raja orang Yahudi oleh orang-orang Majus yang datang pada malam itu. Akhirnya malam Natal pertama itu menjadi malam yang sangat menakutkan, menekankan, dan penuh dengan tangisan di seluruh negeri. Ya, karena Herodes, kita baca tadi dalam pasal 2 ayat 16, menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ini yang terjadi pada Natal yang pertama. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan, tidak ada pohon Natal seperti ini dengan lampu-lampu. Ya, tidak ada ya sukacita. Ya, karena Tuhan membenarkan apa yang terjadi. Tuhan membenarkan sebab Allah Bapa kita ada suatu rencana yang baik. Amin. Rencana yang baik. Apakah kita sudah memahami makna Natal yang sejati? Apa yang sudah dikerjakan Allah bagi dunia ini? What is the true meaning of Christmas? Natal yang sejati, yang benar. Ya, so buat kita hari ini, ya, berapa hari lagi kita akan merayakan Natal, ya? Tanggal 25 hari Jumat. Tidak pernah berlaku, ya, tidak pernah berlaku terhadap kita di gereja Tuhan, ya, kepada setiap orang yang percaya. Ya, so saya ingin bertanya kepada setiap orang, ya, makna Natal tahun ini. Ya, mari mulai hari ini kita merenungkan, ya, ya, dan kita fahamkan, ya, makna Natal, the meaning of Christmas. Ya, jangan seperti dulu setiap tahun tanggal 25 kita merayakan, ada pesta, perayaan besar, pertukaran hadiah, ya. Tetapi tahun ini memang saya melihat Tuhan ada suatu rencana yang baik. Amin, untuk kita. Ya, supaya dengan secara serius
secara serius ya, tahun ini kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Tidak pernah kita menyembah Dia dari rumah hari Minggu, setiap hari Minggu. Tapi tahun ini dari rumah kita memuji Dia, menyembah Dia, beribadah di rumah hanya berapa orang saja, karena pemerintah membenarkan 20 orang saja bertugas di gereja. Ya, so tahun ini Natal spesial ya, sudah hampir ya ujung tahun ya, Desember, berapa minggu lagi kita akan masuk ke tahun baru ya. So marilah kita memeriksakan diri kita ya, berfokus kepada Tuhan Yesus ya. Allah memiliki rancangan yang sungguh mulia bagi keselamatan umat manusia. Amin. Sehingga Dia harus mengutuskan anaknya Yesus Kristus untuk turun ke dunia. Itu tujuan. Seperti Bapak Aidi tadi ya, berdoa ya, Yohanes pasal 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ya. Karena begitu kasih Allah Bapa kita, begitu lama manusia ya berpisah dari Tuhan karena dosa yang memisahkan kita. Ya, itulah pesan Natal. Yesus datang untuk selamatkan kita. Amin. Itu tujuan Tuhan Yesus datang. Begitu lama berpisah dari Allah yang Maha Kudus, manusia yang berdosa. Ada satu jurang, tidak ada berhubungan dengan Allah yang Maha Kuasa. Allah berfirman melalui nabi-nabi, hakim-hakim, tapi manusia tolak. Manusia tolak, tidak mau menerima. Akhirnya Allah Bapa kita memutuskan anaknya sendiri. Bapa Allah pikir